ada tiga hal yang saya terlintas dalam pikiran saya terkait dengan ramainya Save Raja Ampat ya. Yang pertama adalah ketika di awal-awal channel saya ngobrol tentang pemerintahan Mr. Prabowo di periode di awal-awal dulu ya, itu saya ngobrol tentang orang-orang yang bermasalah dan sangat bermasalah di sekitar Mr. Prabowo. Nah, sekarang muncul ke permukaan yaitu Mr. Bahlil Lahadalia ya. Mohon maaf, lidah saya sulit mengucapkan Mr. Bahlil gitu aja ya. Dan yang kedua adalah yang masih hangat dalam perbincangan publik, yaitu tuntutan para purnawirawan TNI yang menuntut pemerintah untuk pengelolaan tambang itu agar kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal kedua dan ayat kedua dan ayat ketiga. Ini saya kira sangat relevan dan sangat urgent. Karena apa? Karena ini mengingatkan pada hal yang ketiga, yaitu novel yang diberikan oleh penulisnya, yaitu Arba'in Nurbawono tentang kabut hitam Butanesia. Ini saya kira untuk memahami apa yang terjadi di Raja Ampat ini sangat relevan. Jadi Anda bisa secara sublim memahami kalau dalam tataran real ya yang terjadi di Raja Ampat. Menarik sekali isi dari novel Arba'in Nurbawono ya. Nah, tiga hal ini kalau kita simpulkan menjadi satu kesimpulan gitu ya, yaitu bahwa apa yang terjadi di Raja Ampat ya, sebetulnya peristiwa-peristiwa sebelumnya juga seperti di Morowali Wandar, kemudian di Rempang dan lain-lain itu tidak kita harus mengatakan bahwa itu karena kita abai terhadap amanah yang diberikan oleh para pendiri bangsa melalui pasal 33. Karena apa yang terjadi di Rempang, kemudian di Morowali Wandar, kemudian yang terakhir di Raja Ampat, itu kita tidak harus mengatakan bahwa itu adalah bentuk keserakahan dari baik secara individual maupun korporasi. Nah, ini yang kemudian mengancam kepentingan anak cucu kita. Jadi kembali saya ungkapkan bahwa apa yang menjadi tuntutan para perwira TNI itu adalah pemikiran yang jauh ke depan dengan mempertimbangkan ke belakang, yaitu apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita memang butuh lapangan pekerjaan, butuh investasi, butuh pembukaan lapangan kerja yang baru. Tetapi itu tidak boleh lepas dari grand design yang mungkin saat ini perlu didesain oleh Mr. Prabowo, dan tanda-tanda ke arah itu memang sudah ada, meskipun ya kita perlu bersabar untuk grand design itu betul-betul diletakkan oleh Mr. Prabowo, karena kalau tidak kita akan kehilangan momen yang sangat krusial di mana kita harus menatap ya sebetulnya tidak hanya 2045 tetapi kejayaan Indonesia pasca 2045. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, yang sekarang sedang dirintis oleh para
Jenderal Purnawirawan TNI, ini kita akan benar-benar kehilangan momentum karena apa yang diperjuangkan oleh para perwira ini akan kalah dengan kembali saya menyitir novel ini apa, kolaborasi kerakusan ambisi, keserakahan dan kebohongan. Ini kita betul-betul dalam suasana prihatin di saat banyak PHK, kemudian pemerintah membutuhkan sumber daya yang besar, itu tambang kita itu apa namanya, dieksploitasi sedemikian rupa, dan ini jelas-jelas mengkhianati apa yang sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Ya, saya secara pribadi mengingatkan, ya mungkin Mr. Prabowo juga pasti sudah ingat, cuma karena memang apa namanya, belibet persoalan politik, ya tidak ada salahnya kita sebagai rakyat selalu mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah atau negara itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasarnya adalah, atau dimulainya adalah pelaksanaan pasal 33. Maka apa yang diperjuangkan oleh para purnawirawan itu, ya kita sebagai rakyat saya kira perlu mendukung sepenuhnya apa yang diperjuangkan oleh para purnawirawan. Salam konstitusi.